Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga bisa menjalankan ibadah puasanya sampai akhir dengan lancar ya Bapak Ibu. Kemarin kita belajar udah dari kita paham kebijakan K3 gitu dan keselamatan konstruksi gitu ya dari Pak Putut. Kemudian kenapa ada perubahan paradigma ya tentang keselamatan konstruksi, K3 konstruksi ke keselamatan konstruksi. Kemudian oleh Pak Lazuardi dilanjutkan dengan dasar-dasar pengetahuan K3. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan perihal manajemen risiko dari SMKK itu sendiri, gitu ya, dari K3 dan keselamatan konstruksi. Dan yang hari keempat kita udah belajar bagaimana setelah kita mempelajari manajemen risiko, kita udah tahu bagaimana kita menerapkan, gitu ya, menerapkan manajemen risiko itu dengan kita menilai risiko K3, menganalisis dan kemudian mengetahui gitu ya apa yang harus dilakukan mitigasinya gitu ya. Apakah risiko itu kita terima dan kita hanya membuatkan administrasi atau APD-nya, kemudian apakah itu harus kita kendalikan atau kita tidak terima, mungkin dengan salah satunya dengan eliminasi, kemudian atau substitusi seperti itu ya. Namun hierarki dari manajemen risiko K3 itu jelas dari urutannya eliminasi, substitusi. Mungkin kalau manajemen risiko yang lain nggak pakai hierarki ya, tapi kalau K3 itu harus diurutkan gitu. Kalau nggak bisa eliminasi, kita substitusi. Kalau substitusinya bisa, kita pakai rekayasa. Nah, baru ke bawah-bawahnya 4, 5, 6 itu bisa kita lakukan, bisa tidak gitu ya. Kalau pelatihan gitu ya, apakah perlu pelatihan? Mungkin saja perlu, mungkin saja tidak gitu kan. Atau hanya perlu induksi saja seperti itu, atau kayak briefing gitu ya, safety briefing, safety talk seperti itu. Kemudian kalau administrasi biasanya butuh ya yang manual, instruksi, prosedur seperti itu untuk penjaminan mutu terhadap manajemen risiko gitu ya. Kemudian setelah kita belajar manajemen risiko, kita menerapkannya dengan membuat rencana kerja gitu ya, rencana keselamatan konstruksi gitu ya. Nah, rencana keselamatan konstruksinya ada 2, yaitu ketika kita membaca dokumen perencanaan yang dijual ya oleh Pokja pemilihan, membaca dan kemudian kita menganalisisnya dan kita membuat RKK penawaran. Di RKK penawaran itu akan muncul yang namanya biaya K3 gitu ya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah secara konsep sudah melakukannya, dan nanti mungkin mohon maaf kemarin saya dari webinar langsung ke kantor lagi gitu ya, karena ada yang perlu saya kerjakan. Kemudian tadi malam sudah terlalu lelah gitu ya, jadi saya baru bangun pagi ini ya, dan saya baru ingat dan saya sudah folderkan semuanya. Jadi nanti saya kirim satu folder langsung gitu ya ke Bapak Ibu gitu ya. Kemudian setelah belajar, kemudian kita ada RKK pelaksanaan. Nah, RKK pelaksanaan itu kan nanti dipresentasikan ya, pada saat
pre-construction meeting gitu ya di depan PPK, dan PPK nanti akan mereview apakah perlu ada tambahan-tambahan gitu ya, atau perlu ada yang enggak perlu juga gitu ya, tapi yang jelas sebaiknya memang Bapak Ibu membuat RKK penawaran itu sedetail-detailnya, sehingga ketika dibahas di PCM ada penambahan-penambahan, ya jadinya uang yang telah disisihkan itu, yang telah dialokasikan itu memang cukup untuk review yang dibuat oleh PPK, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang yang perlu Bapak Ibu ingat gitu di dalam membuat RKK penawaran, sehingga ketika RKK pelaksanaan pun Bapak Ibu nggak perlu banyak review. Dan kemudian setelah itu kan kita conducting nih, melaksanakan apa yang ada pada RKK pelaksanaan. Nah ini setiap tadi kemarin saya sebutkan bahwa yang namanya manajemen K3 gitu atau sistem SMKK ini yang terlibatnya ada banyak ya, ada Satker, ada PPK, ada KPA atau ada PPK, kemudian ada penyedia sendiri dan ada konsultan gitu, dan juga pengawas gitu ya. Di dalam pelaksanaan gitu ya, dalam pelaksanaan K3 ini monitoring evaluasinya oleh siapa gitu. Itu yang perlu diketahui gitu ya oleh Bapak Ibu gitu ya. Permasalahannya adalah SMKK itu bukan hanya untuk paket, tapi untuk penyedia juga. Itu sebagai satu kriteria kepedulian pimpinan gitu ya. Oleh karena itu di RKK nomor satunya adalah kepemimpinan. Karena dari kemarin saya sebutkan bahwa penjaminan mutu terhadap K3, baik terhadap proses, terhadap K3, terhadap lingkungan, itu membutuhkan komitmen dari top gitu. Jadi jalannya SMKK ini itu dari top to bottom gitu ya, bukan dari bottom to up gitu ya. Artinya ketika yang namanya pelaksanaan SMKK ini tetap harus dilaksanakan juga oleh penyedia. Gitu. Artinya penyedia seperti memonitor diri sendiri atau mengevaluasi diri sendiri, apakah yang dilakukan oleh tenaga kerjanya itu dilakukan dengan baik. Kenapa? Satu contoh Bapak Ibu, kalau istilahnya gini, kalau PPK-nya nggak peduli, KPA-nya nggak peduli, konsultan pengawasnya nggak peduli gitu ya, siapa yang bisa memaintain kredibilitas penyedia? Ya penyedia itu sendiri, seperti itu kan Bapak Ibu ya. Artinya begini, kenapa itu penting? Saya hanya satu cerita, ini satu cerita dari direktur saya, mantan direktur saya gitu ya. Itu beliau diajak oleh salah satu direktur, saya kurang tahu itu direktur utama atau direktur saja, tapi dikatakan bahwa itu salah satu direktur BUMN gitu ya Bapak Ibu. Di sebuah kota, salah satu kota terbesar di Indonesia gitu, beliau datang ke site gitu ya. Datang ke site dan kemudian masuk ke site itu ke dalam, kemudian GS-nya melihat beliau gitu ya, dan memberi hormat, maaf Bapak, jika belum menggunakan APD, Bapak silakan keluar. Gitu. Mantan direktur saya ini kaget. Karena apa? Ya kita kan tahu ya, kalau atasan itu, loh dia nggak tahu apa, JS ini di sampingnya ada direkturnya dia gitu ya Bapak Ibu kan, istilahnya sesuatu yang amazed gitu, kok bisa anak buah
seperti mohon maaf ya, itu mengusir bosnya dari situ gitu, langsung. Terus akhirnya tapi direkturnya tidak marah. Di salah satu tidak marah, malah, "Mohon maaf, ya saya keluar dulu," gitu, bersama Pak mantan direktur saya bertanya, "Wah, kamu kok nggak marah?" Gitu ya. Akhirnya punya cerita, kenapa direktur itu tidak marah, rupanya mereka pernah tender di satu negara gitu ya, bukan Indonesia pastinya. Di satu negara mereka sudah nomor satu, ya. Sudah nomor satu nih di salah satu oil and gas company lah. Kemudian sudah nomor satu, rupanya dibatalkan pemenangannya. Ditanya, ada debriefing kan. Debriefingnya kenapa? Rupanya ada surat kaleng terhadap BUMN itu, dan fotonya surat kaleng itu berisikan salah satu foto tenaga kerjanya tidak menggunakan APD. Jadi kalah hanya karena itu gitu, dan itu menjadi sangat menentukan gitu. Oleh karena itu, oh pantes, akhirnya mantan direktur saya itu bilang, oh pantes kok nggak marah gitu, rupanya memang apa sih namanya, sudah menjadi apa sih namanya, budaya buat mereka ya sekarang gitu ya. Semoga itu semua BUMN kayak gitu ya. Dan semoga itu dicontoh oleh kontraktor-kontraktor kita, baik kontraktor nasional lain dan juga yang ada di daerah gitu ya. Jadi yang bisa memonitor dan mengendalikan, memanage kredibilitas si penyedia adalah penyedia itu sendiri. Gitu. Itu saya yakin itu konsep audit internal gitu ya. Kemudian saya juga ini mungkin saya masih cerita-cerita ini, bahannya sebenarnya lebih ke banyak aturan, nanti saya lompat aja, Bapak Ibu hanya baca saja nanti peraturan-peraturan gitu ya. Saya nggak perlu menyampaikan, saya hanya ngasih ininya aja aturan-aturannya tentang monitoring. Karena di dalam Permen 21 2019 itu lebih apa sih namanya, operasional, pengendalian operasional, dan kemudian ada peninjauan kinerja ya, tinjauan kinerja gitu ya. Kalimatnya sudah tinjauan kinerja. Sebenarnya tinjauan kinerja itu lebih juga ke evaluasi. Evaluasi jadi apa yang telah dikerjakan terhadap standar yang awal itu bagaimana, yang telah ditentukan itu seperti apa gitu. Hasilnya seperti itu. Nah, kita belajar dari SMK 3 gitu. Saya masih nyebut ke SMK 3 karena peraturan Permenaker juga masih SMK 3, belum secara keseluruhan ya, secara umum SMK 3 baik SMK yang ada di peraturan pemerintah Indonesia, dan juga mungkin OSAS ya, OSAS mungkin 18.000 ya, OSAS seperti ini ya prosesnya ya. Ada membuat kebijakan dan komitmen, kemudian merencanakan K3-nya, merencanakan kerja K3-nya, kemudian menerapkan gitu ya. Kemudian dari menerapkan, kemudian melakukan pemantauan dan koreksi ya, pemantauan dan koreksi atau evaluasi mungkin ya di kita. Kemudian dari pemantauan ini mungkin dilakukan dengan cara bisa dengan inspeksi, bisa dengan audit internal. Nah, mungkin kalau audit internal ini butuh tinjauan manajemen. Kenapa? Artinya jika ada temuan-temuan, baik temuan major atau temuan minor, itu akan ditinjau oleh manajemennya, manajemen representatif. Dari situlah kenapa perlu sekali si penyedia juga sangat harus memahami siklus ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di kebijakan menentukan kebijakan K3-nya, kemudian ketika merencanakan kita mulai mengidentifikasi risiko untuk yang kita kerjakan, kemudian pengendaliannya, rencana pengendalian, kemudian apa yang perlu dilihat peraturan
dan standar K3, kemudian apa sasaran program kerjanya, itu kan ada di RKK. Kemudian kita menerapkan dari yang telah direncanakan dengan membentuk struktur organisasinya. Di Permen 21 2019 dikatakan itu kalau untuk setiap paket khususnya di Permen di Kementerian PUPR itu UKK namanya, Unit Keselamatan Konstruksi. Kemudian dukungan kompetensi dan sistem pelatihan ketiganya seperti apa, dan kemudian komunikasi, dokumentasi, kemudian dokumen dan operasionalnya seperti apa, dan kesiagaan tanggap darurat. Kemudian kita mulai melakukan pemantauan koreksi gitu. Apakah itu semua dilakukan, dilihat apakah hanya perlu pemeriksaan pengendalian rekaman saja, apakah jika ada insiden-insiden perlu dilakukan penyelidikan insiden gitu. Jangan insiden kan kalau rutin nggak perlu gitu ya. Kalau rutin itu lebih ke arah pemeriksaan internal atau evaluasi kepatuhan gitu ya, atau pengendalian rekaman. Nah, kemudian baru kita melakukan pengukuran dan pemantauan gitu ya. Artinya dari pengukuran pemantauan ini kan lebih sebenarnya ada itu toolsnya gitu ya, dan harus di-create gitu loh, di-create oleh tim gitu, tim auditnya gitu ya. Kalau kita bilang tim audit internalnya gitu, dan apa saja yang perlu dipertanyakan, apa yang perlu dibuat controllingnya gitu, sehingga kita bisa menilai gitu lah ukuran kinerja dari pelaksanaan K3. Kemudian melakukan tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen yang saya sebutkan tadi hasil dari temuan-temuan major maupun minor itu tindak lanjutnya seperti apa gitu. Yang artinya begini, ketika ada temuan major, kan ada nanti pernyataan berapa lama akan diperbaiki oleh si unit kerja itu. Jika dalam batas waktu ditentukan tidak dikerjakan, itu biasanya ada, kalau dibuat punishment and reward dibuat gitu. Mungkin dikasih tahu aja yang mungkin yang tidak bagus pelaksanaan ini, yang sukses sih ini seperti itu. Atau mungkin kalau di pemerintah Indonesia itu ada ya reward tentang K3 seperti itu. Kemudian ini hanya peraturan, sepertinya saya lanjut aja, ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Kita lanjut saja karena menghemat waktu dan supaya banyak diskusi aja gitu ya. Mungkin mau nanya dari waktu Pak Putut, Pak Lazwardi, silahkan gitu ya. Jadi supaya lebih ini aja. Kemudian secara definisi monitoring dan pemantauan. Oh, belum ya? Masa sih? Oh, belum ya? Ini udah? Belum ya? Sekarang udah, Bu. Udah. Oh, belum. Dari tadi belum ya? Oh, diulang lagi. Tapi nggak apa-apa, sayanya kayaknya tadi dilanjut aja, Bu. Lanjut aja. Kayaknya tadi juga slide-nya memang baru satu yang saya buka. Masih review sama bahas yang kemarin ya, Bu ya. Saya kira masih review materi yang kemarin, Bu. Ya, ini terus sama ini aja sih sebenarnya. Sama Nah, ini aja yang saya buka tadi. Ini enggak, yang di bawah-bawah itu peraturan, Bapak Ibu nanti baca aja ya.
Ini ada kelihatan ya. Nah, ini tadi saya baru bercerita tentang ini saja, gitu ya. Sama pengantar ke slide ini, gitu. Saya rasa yang lama di sini tadi ya slide-nya. Oke, itu terus kemudian jadi bingung. Oh ini, kita memang basicnya masih SMK 3 dari peraturan pemerintah ya tentang penerapan SMK 3 di Indonesia tahun 2012, 2012. Dan itu tahapannya adalah ada penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan yang seperti tadi saya sebutkan, kemudian ada pemantauan dan evaluasi kinerja. Di bawah-bawahnya Bapak Ibu saya kasih aturan-aturan aja, Bapak Ibu baca saja gitu ya. Saya hanya langsung saja ke definisi apa? Sebenarnya di sini ada sih. Definisi monitoring dan evaluasi, monitor dan pemantauan. Dulu sih ada yang mengatakan mau monitoring dan pemantauan itu berbeda gitu. Saya senyum-senyum saja. Apa sih bedanya? Kalau pemantauan itu dari dekat, kalau memonitor itu dari jauh saja gitu. Saya nggak tahu apakah memang, tapi secara umum monitor atau pemantauan itu sama saja gitu. Terus salah satu merupakan apa sih mekanisme pengawasan gitu ya untuk menggambarkan kondisi jalannya sistem manajemen K3 gitu ya pada waktu tertentu. Makanya dibilang pada waktu tertentu. Bisa saja berkala, bisa saja dadakan gitu ya. Makanya sering disebut ada yang dikatakan inspeksi gitu ya. Kemudian kalau evaluasi lebih ke arah mengukur ya, melakukan pengukuran aktivitas. Misalnya aktivitas K3 itu sendiri dan untuk dilakukan tindak lanjut. Seperti itu ya, itu per definisi. Gitu. Kemudian kita belajar lagi soal proyeknya lagi nih. Nah, dan kemarin saya berbicara soal kegagalan bangunan gitu ya. Ini ada, tapi kayaknya, nah ini kita melihat gimana sih hubungan keselamatan konstruksi ya, terhadap ke siklus waktu proyek gitu. Nah, di dalam apa namanya tender itu periode tender ada yang disebut jaminan penawaran gitu ya, jaminan penawaran bid security gitu ya. Ini ada yang namanya jaminan terhadap keberminatan ya, keberminatan penyedia untuk menyelenggarakan gitu ya penyelenggaraan konstruksi tersebut gitu untuk konstruksi itu ada. Ya, kemudian setelah tanda tangan kontrak dijaminkan terhadap pelaksanaan gitu ya dan kemudian dijaminkan juga terhadap pembayaran uang muka gitu ya. Nah, ini ada yang namanya apa sih namanya konsep jaminan keamanan gitu ya, keamanan terselenggaranya konstruksi tersebut. Nah, kemudian jadi ke sini. Kemudian setelah ada PHU, ada yang namanya pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Dan itu ada ini pemeliharaan. Ini ada periode pertanggungan terhadap mutu hasil pekerjaan. Nah, lihat di sini bahwa jika ada yang rusak-rusak, gompal-gompal, atau mungkin saja memang itu kegagalan, bukan kegagalan konstruksi, ada indikasi ketidaksesuaian spesifikasi sehingga menyebabkan keselamatan konstruksi itu terancam gitu ya. Seperti misalnya tiangnya
retak, misalnya tiang, entah tiang di mana gitu ya, atau mungkin itu bukan tiang atau seperti kolom gitu ya. Itu kan perlu penanganan khusus gitu ya. Makanya ada yang disebut defect liability period atau ada jaminan pemeliharaan ya, atau cacat atau kekurangan itu ada jaminan di sini, waktu jaminan kerusakan gitu ya. Kemudian dari FHO, dari serah terima kedua ke umur ya, akhir masa tanggungan dibilang akhir umur bangunan yang terdapat pada SSKK, yaitu itu disebut apa namanya, warranty period on building failure gitu ya. Waktu gitu, waktu garansi ya untuk kegagalan bangunan gitu ya. Di sini ada jaminan terhadap kegagalan bangunan. Nah, ini problemnya penyedia untuk bagaimana ini diasuransikan mungkin ya, seperti itu. Ini. Nah, inilah apa sih namanya, hal-hal yang perlu diketahui kalaupun sepertinya kalau kita konotasinya terhadap K3 saja, mungkin hal-hal yang seperti ini tidak apa sih menjadi perhatian, tapi kalau konsepnya menjadi keselamatan konstruksi, siklus waktu proyek dari tahap awal, sebenarnya tahap awal nih kalau bisa dari sini ya, dari tahap konseptual sampai akhir masa tanggungan itu sangat perlu dipertimbangkan gitu ya oleh para stakeholder ya yang terlibat gitu ya di dalam proyek konstruksi tersebut gitu ya. Ini perlu. Kenapa dia masuk gini ya? Oke. Nah, ini kalau kita lihat gitu jenis-jenis saya dapetin ini dari Bincon gitu ya. Saya nggak tahu apa nih angka ini dari mana, tapi kalau Bapak Ibu mau melihat data gitu ya, data dari Disnaker atau Kemenaker gitu ya, memang nggak jauh-jauh dari sini gitu ya, jenis kecelakaan. Ini yang perlu kita ketahui gitu ya di dalam kita. Kenapa kita pelajari dasar-dasarnya dulu jenis kecelakaan, karena itu akan menjadi monitoring kita ke depan gitu ya. Misalnya untuk pekerjaan perancah gitu ya, perancah scaffolding mungkin ada yang jatuh dari ketinggian. Nah, yang jatuh dari jenis kecelakaan ini ya kecelakaan paling tinggi yang pernah ada di dunia konstruksi. Untuk pekerjaan casting, kejatuhan atau tertimpa, Bapak Ibu ingat pekerjaan di Jakarta, pasar yang dekat Manggarai itu saya juga lupa namanya, pasar rumput. Nah, pasar rumput, nah itu kan ada kejatuhan gitu ya, kejatuhan saya kayak baja gitu ya, yang meninggal kayaknya 2 atau 3 gitu ya, ketimpa gitu ya. Padahal yang ibu-ibu yang ada di luar pasar rumput itu pun kena gitu dan meninggal. Jadi padahal sudah ada jaring net gitu dia, tapi jaring net itu saya nggak tahu kenapa, katanya sih memang jaring net itu tidak kuat menahan baja itu sehingga jatuh ke bawah terus terpental ke luar. Nah, mengenai 2 orang keluar gitu ya, di dalam satu gitu, sehingga yang mati 3 kalau nggak salah ya. Itu cukup mengenaskan juga karena waktu itu berturut-turut dari girder di mana, di becak kayu di mana itu sampai di pasar rumput. Kalau nggak salah di tahun 2018 itu 1 hari 2 kecelakaan. Satu di Jakarta, satu di Manado gitu. Saya ingat persis itu. Setelah itu berapa hari kemudian jatuh lagi apa lagi. Dan saya bingung itu kenapa pada tahun itu semua gitu ya. 2017-18 seingat saya. Terus pekerjaan besi beton
kecelakaan di jalan akses. Ini mungkin biasanya tertabrak seperti itu ya. Memang kalau saya perhatikan, saya pernah mengunjungi proyek di Jakarta Utara, memang kalau apa sih namanya, yang membawa ini pekerjaan besi beton ya, pekerjaan besi beton. Kalau besi beton ini ketika nganyam ya, ini atau mungkin kecelakaannya dia kalau pekerjaan besi beton ini apa ya? Saya nggak ini juga. Kalau struktur beton mungkin ini ya, kalau sakit jantung, stroke gitu, ya, itu. Kemudian pekerjaan shotcrete, nah inilah jenis-jenis kecelakaan dengan rasio dari yang tertinggi sampai yang paling tidak sering gitu ya. Kalau kebakaran mungkin atau peledakan kalau di daerah-daerah gunung gitu ya, mungkin sudah sangat diantisipasi gitu ya, seperti itu, sehingga cukup kecil, tapi ada juga 1,4% gitu. Terus kemudian jatuh tergelincir dari lantai, nah itu di lantai, nah ini cukup sebenarnya cukup banyak. Nah ini berarti ada mungkin sepatu nggak pakai sepatu yang sepatu keselamatan seperti itu ya, mungkin pakai pakai sendal gitu atau apa gitu ya. Kemudian tersengat arus listrik termasuk banyak. Ya, saya perhatiin memang jangankan di tempat proyek konstruksi, di tempat rumah tangga aja sering orang tersengat arus listrik ya.